Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Marco Carnelos, yang telah menjadi diplomat selama lebih dari 3 dekade di layanan luar negeri Italia. Ia juga pernah bekerja sebagai penasihat dan utusan khusus untuk 3 Perdana Menteri, termasuk Silvio Berlusconi. Ia pernah menjabat sebagai duta besar untuk Irak dan utusan khusus untuk proses perdamaian Suriah dan Timur Tengah. Saya tidak yakin apakah ada yang terlewat. Bertemu dengan Islam di San Glenn, at Glen Bukidor. Saya berminat menghadap Brody, memberikan minat it's what you're pray with. Idant dat Marian en Presiden Komisi Tirper. Ya, saya pernah bertemu dengannya sekali di sebuah panel di Kazakhstan. Orang yang hebat, Brody. Ya, mengingat Anda memiliki banyak pengalaman sebagai diplomat di Timur Tengah, saya sebenarnya ingin bertanya, mungkin mulai dengan pertanyaan yang lebih luas, mengingat betapa banyaknya perubahan yang terjadi di kawasan itu dan juga di dunia. Karena Anda adalah mantan duta besar dan pernah menjadi utusan khusus di kawasan tersebut. Hal-hal yang saya amati kawasan Treng dalam hal perkembangan yang paling penting. Well, Glenn, let me put it in this way. Baiklah Glenn, begini saja. Banyak orang, para ahli, cendekiawan, pembentuk opini, suka melihat sejauh mana Timur Tengah telah berubah. Dan jika ada satu hal yang tetap dalam sejarah Timur Tengah, itu adalah bahwa setiap prediksi tentang kawasan tersebut biasanya ternyata salah. Jadi kawasan ini menjadi sumber besar kekecewaan bagi siapapun yang mencoba menebak apa yang mungkin terjadi di sana. Katakanlah kita memang sedang berada pada masa di mana para pelaku utama di kawasan itu bukanlah rakyat yang benar-benar tinggal di sana. Para pelaku utama saat ini adalah orang Israel yang bukan Arab, orang Turki yang bukan Arab, sampai batas tertentu orang Iran yang juga bukan Arab, ditambah Amerika Serikat dan beberapa pihak lainnya. Plus the United States and someone else. A few years ago, let's take as a reference. Beberapa tahun yang lalu, mari kita ambil sebagai titik acuan, misalnya konsep Timur Tengah yang lebih luas, yang berarti wilayah besar yang dulu disebut Timur Tengah Raya, dari Maroko hingga Afghanistan. Kesan pada waktu itu adalah bahwa apa yang disebut Pax Americana di kawasan tersebut sedang mundur. Ada perasaan bahwa para pemain lain mulai mengambil peran dan menjadi sorotan. Bisa jadi Turki, bisa jadi Israel, bisa juga Iran, dan seterusnya. Worst step he had at Spring. Or some Emirates in the Gulf. The war. Perang yang meletus pada tahun 2023 memberikan peran baru bagi Amerika Serikat. Pertanyaan utama yang harus kita ajukan adalah, apakah peran ini akan bertahan lama atau hanya bersifat sementara? Kita tahu bahwa Amerika Serikat secara umum tidak selalu konsisten dalam kebijakannya. Terkadang wacana politik di sana berubah sangat cepat. Jadi ketika kita melihat tekad suatu pemerintahan di kawasan tersebut, tergasan kembali oleh pemerintahan berikutnya. Confirmed by the following determination. We had a moment, for example, that Obama. Kita pernah mengalami suatu masa, misalnya ketika Obama, setelah pidatonya di Kairo pada tahun 2009, memberikan kesan adanya pendekatan baru oleh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Lalu beberapa tahun kemudian, kita mendapat kesan bahwa orang Amerika masih di bawah pemerintahan Obama tidak begitu ingin terlibat kembali atau terlibat lebih jauh, hanya kembali ke kawasan itu karena ISIS yang muncul dari Suriah mulai menguasai wilayah luas di Irak. More sampai memetuth yang saya sebut. Berdasarkan Trump yang pertama New Youth. Saya tur 30 di kawasan things that you bertepatkan dengan senang bukan. Waste of resources. There was a famous tweet by Donald Ada sebuah cuitan terkenal oleh Donald Trump pada masa pemerintahan pertamanya yang mengatakan $7 triliun dihabiskan, 1 juta kematian. Omong-omong, Presiden Amerika sendiri yang mengatakan bahwa keterlibatan AS di Timur Tengah menyebabkan secara langsung dan tidak langsung 1 juta kematian dan jutaan pengungsi tanpa memperoleh apapun. Itu adalah Trump pada masa pemerintahan pertamanya. Sekarang kita memiliki Trump lagi. Rencana bermain untuk Gaza,
yang dimantutkan sebagai langkah utama dari pendaratan lebih luas untuk kawasan tersebut. Katakanlah, untuk saat ini suasana itu berubah. I don't see the region change a lot. There are the potentiality for a change, but Ada potensi untuk perubahan, tetapi hal ini yang bergantung pertama-tama pada apakah Trump akan konsisten dengan rencananya. Yang paling penting di atas segalanya adalah apakah dia akan menjadi pemain yang adil. Dan saya belum tahu apakah akan menjadi pemain yang adil. Hal ini juga bergantung pada sejauh mana dua negara besar lainnya, Rusia dan Tiongkok, akan terlibat di kawasan tersebut. Apakah mereka ingin berperan? Dan dapat berekal agitikan di tipe sekian bank korporasi di sini. Dan terakhir, temal penting itu, hal ini pasti pasal apa dari Iran. Temil imaginas Israel menjadi berdesain rezim untuk berkebencian selama beberapa dekade. they are talking about since decades. Well, a lot of the problems we have now, they do Nah, seem to- banyak dari masalah yang kita hadapi sekarang tampaknya memang berasal dari, kalau bukan kesalahan, mari kita sebut saja begitu, tindakan masa lalu Anda. What are the main Tapi apa pengalaman utama yang Anda miliki terkait katakanlah kebijakan Barat yang lebih luas terhadap kawasan tersebut? region, although Amerika dan Eropa tentu saja selalu memiliki pendekatan yang agak berbeda. approaches, but Menurut Anda, apa isu-isu utamanya? Karena Anda baru saja menggambarkan kecenderungan untuk kadang-kadang terlibat dengan kawasan itu, kadang mencoba mengubahnya, dan di waktu lain menarik diri. other times to pull Menurut Anda, apa keterbatasan utama serta kesalahan yang telah kita buat di sana, terutama selama masa Anda di Timur Tengah, berdasarkan apa yang Anda amati? especially during your time in the Middle East, what you observed. Glenn, if we should start a discussion about the mistake, Glenn, jika kita mulai berdiskusi tentang kesalahan di Timur Tengah, kita bisa menghabiskan setidaknya 2 minggu berbicara tanpa henti selama 24 jam sehari. Katakanlah kesalahan itu dimulai tentu saja kira-kira 100 tahun yang lalu, sebagai konsekuensi dari Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Katakanlah kebijakan kolonialis disamarkan di bawah mandat yang diberikan kepada Inggris dan Prancis. Sebagian besar masalah di Timur Tengah saat ini berkaitan dengan kesalahan yang dibuat segera setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, atau bahkan selama perang itu sendiri. Saya berbicara tentang perjanjian rahasia antara Prancis dan Inggris, yang disebut Perjanjian Sykes-Picot. Okay, the so-called Sykes-Picot Agreement. I'm talking about the Balfour Declaration on November the 2nd. Saya sedang membicarakan Deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917, yang menunjukkan bahwa pemerintah Inggris mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Tanah Suci. National Home for Jews. Tentu saja, semua orang membaca bagian pertama dari Deklarasi Balfour, kesediaan Inggris untuk mempertimbangkan secara positif pendirian tanah air Yahudi di Palestina di bawah mandat Inggris beberapa tahun kemudian. Palestine. Namun, hampir tidak ada yang membaca dengan cermat bagian kedua dari deklarasi tersebut, yang menyatakan bahwa hal ini tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap penduduk yang sudah tinggal di wilayah itu. Faktanya, prasangka itu memang terjadi, dan hal tersebut menjadi bagian dari sejarah yang masih kita alami hingga hari ini. Place. And this is part of the history we are still living today. As I said, the mistakes are many. We have no time to count. Seperti yang saya katakan, kesalahannya banyak sekali. Kita tidak punya waktu untuk menghitung semuanya. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, mungkin itu adalah upaya Amerika Serikat bersama dengan Israel untuk memberlakukan Pax Americana di kawasan tersebut, atau Pax Israel Americana, yang tidak mempertimbangkan realitas keras di sana. Faktanya banyak orang Arab, Turki, dan Iran tidak begitu antusias terhadap adanya Pax Israel atau Americana di kawasan itu karena bukan merupakan perdamaian yang adil. Itu adalah perdamaian yang setetungkan Israel. Saat ini, kurang lebih, kita berada dalam situasi yang sama. Yang berubah adalah dinamika antara Amerika Serikat dan Eropa dalam hubungannya dengan Timur Tengah. United States and Europe vis-à-vis the Middle East. I remember very well that in the early 2000s, after September 11, Saya sangat ingat bahwa pada awal tahun 2000-an, setelah peristiwa 11 September, antara tahun 2002 dan 2003 ada yang disebut Kuartet untuk Timur Tengah. Katakanlah, sebuah kelompok kontak yang terdiri dari AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa.
Pada saat itu, dinamika kuartet tersebut terutara AS dan Uni Eropa. Faktanya, pencapaian utama yang dihasilkan oleh kuartet pada masa itu, saya berbicara tentang tahun 2002-2003, adalah peta jalan untuk perdamaian Israel-Palestina. Itu adalah rencana yang sangat komprehensif, sangat rinci, jauh lebih rinci daripada rencana Trump. Rencana tersebut memiliki sekitar 20 poin yang disetujui oleh negara-negara lain pada 13 Oktober di Kairo. Maaf, di Sharm el-Sheikh. Nah, dokumen itu panjang, dengan banyak poin spesifik, merupakan hasil dari negosiasi yang sangat sulit antara AS dan Uni Eropa. Saat ini, perdamaian yang kita lihat, rencana 20 poin Trump, pada dasarnya adalah keputusan Amerika yang dibuat bersama dengan Israel, titik. Eropa sama sekali tidak berperan, mereka hanya diminta untuk pergi ke Sharm el-Sheikh dan mendukung rencana itu, bahkan dengan katakanlah perlakuan yang sangat memalukan di depan kamera. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan, tapi itu adalah pertunjukan satu orang oleh Donald Trump. Ada juga momen yang sangat memalukan bagi Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, ketika Trump bertanya di mana Inggris. Lalu dia berbalik, melihat Starmer dan berkata, "Oke, kamu di sini. Ayo, ayo." Dan Starmer naik ke podium, mengira akan diminta untuk menyampaikan beberapa kata, tapi tidak. Trump berkata, "Oke, kamu sudah di sini." Ya sudah, sekarang kembali. Jadi itu benar-benar situasi yang memalukan. Tapi itu bukan pertama kalinya kami melihat hal seperti itu. Ketika semua orang Eropa berkumpul di Oval Office duduk mengelilingi meja Trump, atau ketika Ursula von der Leyen dipanggil ke lapangan golf Trump di Skotlandia, itu hal yang sama. Jadi, Eropa saat ini bukan lagi Uni Eropa seperti di awal tahun 2000-an, dan kita bisa melihat hasilnya. Kesalahan yang kita lihat sekarang, mungkin dulu itu kesalahan bersama, mungkin hasil dari interaksi antara Amerika dan Eropa. Maybe the results of American and European interaction. Today, if the mistakes are mistake by Hari ini, kesalahan yang terjadi adalah kesalahan Amerika dan kesalahan karena kelalaian dari pihak Eropa. Mereka sama sekali tidak berani menantang keputusan Amerika mengenai Timur Tengah dan banyak topik lainnya. Irak adalah kesalahan besar. Kita semua tahu itu. Bahkan orang Amerika sendiri kini menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Namun tentu saja, salah satu arsitek dari kesalahan itu adalah Tony Blair. Kesalahannya begitu besar, hingga jasa Tony Blair diminta lagi untuk, entahlah, menciptakan situasi baru di Gaza. Jadi semuanya tergantung pada bagaimana rencana Trump berkembang jika memang akan berkembang, dan seperti apa. Kesalahan masih akan terjadi, masih ada kesalahan besar, kesalahan dalam pendekatan, tetapi mungkin itu sesuatu yang bisa saya jelaskan lebih panjang nanti. Ini tampaknya merupakan bagian dari perkembangan global yang lebih luas, pergeseran kekuasaan besar antara Eropa dan Amerika. Pada awal tahun 2000-an, ada lebih banyak keseimbangan. Negara-negara Eropa menentang AS dengan lebih tegas atas apa yang mereka anggap sebagai kesalahan di Irak. Namun saat ini, tentu saja, hubungan kekuasaan telah berubah, seperti yang Anda sebutkan. Dengan negara-negara Eropa berbaris di depan mejanya, atau backfill juga memalukan di Mesir. Selama menjabat sebagai duta Cipitas Pitos Irak, apa pengalaman utama Anda di pembaling kawasan tersebut? Sekali lagi, itu tak berkuat program meningkat. Tapi di wam kuaka ini srotling, it is so. But also a very important EU member state. My experience in Iraq was in Pengalaman saya di Irak, dalam arti tertentu, terbantu oleh fakta bahwa Italia merupakan kontributor militer terbesar kedua dalam misi stabilisasi di sana setelah Amerika Serikat. Saya berbicara tentang periode antara tahun 2015 dan 2017 dalam konteks misi pelatihan untuk pasukan khusus Irak di Baghdad, untuk pasukan Kurdi di Kurdistan Irak, serta untuk perlindungan yang diberikan terhadap bendungan Mosul yang saat itu berisiko runtuh. Itu adalah momen yang sangat-sangat kritis, karena kita sangat ingat bahwa pada waktu itu orang-orang Amerika benar-benar sangat khawatir bahwa bendungan Mosul bisa runtuh.
and the estimates made by the Dan perkiraan yang dibuat oleh Korps Insinyur Amerika yang sangat khusus, proyeksi tentang apa yang bisa terjadi jika bendungan runtuh, menunjukkan bahwa bisa ada 60 meter air di Mosul dan 6 meter air 2 hari kemudian di Baghdad. Itu akan menjadi peristiwa yang sangat katastrofik, dengan perkiraan 1 juta korban jiwa. Pada saat itu, hanya ada beberapa perusahaan di dunia yang mampu menyelamatkan bendungan tersebut. Satu dari Jerman, satu dari Prancis, dat een touwsnoornijf. Je rangende berij fisking probeert het derf de breasting memory shirt in het kerjejuthuk. And important for Teddy La. more qualified for the works was an Italian one. So the Italian company was selected, but Italy. Jadi, perusahaan Italia yang terpilih. Namun, Italia tentu saja menempatkan 700 tentara di sekitar bendungan karena lokasinya sangat dekat dengan garis depan. Pengalaman yang paling menarik bagi saya saat itu adalah adanya ketidaksinkronan antara apa yang terjadi di Washington dan apa yang dilakukan para diplomat serta militer Amerika di lapangan. Di Washington, mereka tampak hidup dalam realitas yang berbeda. Mereka harus mengikuti kode kebiasaan mereka. Kami tidak berbicara dengan orang ini. Kami tidak berbicara dengan orang-orang itu. Sementara itu di lapangan, orang-orang Amerika sangat bergantung pada kami untuk berbicara, biaanya tidak akan mereka ajak berinteraksi. Saya berbicara tentang milisi Shia peran di Baghdad dan tempat-tempat lain. Saya sedang berbicara tentang kelompok Syiah tertentu. Pada saat itu, ada upaya diplomatik yang sangat menarik, di mana kami, orang Italia, berbicara dengan kelompok ini. Beberapa orang Eropa cukup terkejut bahwa orang seperti saya berbicara dengan individu yang masuk dalam daftar teroris resmi. Namun, orang Amerika tahu hal ini dengan sangat baik, dan bahkan mendorong saya untuk melakukannya. Dalam satu kesempatan, saya bahkan memfasilitasi pertemuan antara orang Amerika dan kelompok Syiah untuk membantu mereka lebih memahami situasi dan menyiapkan sesuatu di lapangan yang dapat berfungsi sebagai elemen stabilisasi. Dan sampai batas tertentu, hal itu berhasil. And to a certain extent, it worked. Of course, Iraq is a big disappointment. Tentu saja, Irak merupakan kekecewaan besar karena stabilisasi negara itu tidak membawa pada pembangunan kembali negara tersebut. Irak memiliki masalah untuk peternak bigor dan sebesar, ini memiliki tingkat tinggi. Ada juga saling veto di antara kelompok yang berbeda. Jadi ya, ISIS telah dikalahkan dan stabilisasi telah diminta. Tetapi jika saya harus mengatakan bahwa kita memiliki tata kelola yang dibutuhkan agar Irak menjadi faktor stabilitas dan bukan lagi faktor ketidakyakin bisa mengatakan hal itu saat ini. Jadi apa pesannya? Seringkali orang Amerika di lapangan, baik diplomat maupun militer, memiliki pendekatan yang jauh lebih realistis dan masuk akal dibandingkan dengan orang-orang yang memimpin mereka dari Washington. Hal ini benar pada masa itu. Germany dalas tor great the bad thing. Apa yang kita bahas jutat. Jude sustain in a line fus take wakini. What can we build upon on that? Honestly, I don't know. I'm out of the games now. But the way you see it, though, the European. Namun, menurut pandangan Anda, orang Eropa kini memainkan peran yang kurang independen dari Amerika Serikat. Apakah Anda melihat ada konsekuensi yang lebih luas? Saya berpikir misalnya tentang 3 besar Uni Eropa atau 3 besar Eropa yang memberlakukan sanksi snapback terhadap Iran. Yang saya dengar dari Teheran adalah bahwa tidak ada gunanya lagi berbicara dengan orang Eropa. Satu-satunya alasan mereka mau mendengarkan sebelumnya adalah karena mereka memiliki sedikit pengaruh. Tapi sekarang, bukan hanya mereka memutuskan hubungan dan kesepakatan politik yang penting, mereka juga dianggap pada dasarnya menundukkan pengambilan keputusan mereka kepada Amerika. Maksud saya, ini tidak jauh berbeda dari apa yang sering Anda dengar dari Moskow. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang Eropa. Mengapa tidak langsung saja ke Washington, yang nesting view the care of Excessively, I guess, represent Europe these days. Well, Europeans is a typical case of Ya, orang Eropa adalah contoh khas dari pepatah terkenal. Tidak ada batas bagi yang terburuk. Dalam arti bahwa katakanlah, kita bisa melihat 3 tahap kegunaan Eropa. utility.
kita pernah memiliki, seperti yang saya katakan sebelumnya, peran Eropa yang sangat penting pada awal tahun 2000-an, baik dalam proses perdamaian Timur Tengah, seperti yang sudah saya sebutkan, peta jalan. Seharusnya ada peran yang sangat penting dalam upaya menghentikan kesalahan terbesar Amerika di Timur Tengah, yang terjadi pada tahun 2003 dengan perang di Irak. Upaya itu gagal, tetapi setidaknya beberapa negara Eropa menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan sangat jelas. Saya berbicara tentu saja tentang Prancis dan Jerman pada waktu itu. Lalu ada tahap kedua, ketika orang Eropa menjadi tidak relevan. Ini adalah exmonisferi drone poverty support was carried to Westlanders pides it Howard your fatsment that podri milling bearingness. Rick brought Mistral the Rick Lampagdi. Both the American and Israeli in the war in Gaza. And then we are to the third and most dangerous stage. Dan kemudian kita sampai pada tahap ketiga dan paling berbahaya, di mana orang Eropa tidak hanya menjadi tidak relevan, tidak hanya berdiam diri dan tanpa peran sama sekali, tetapi kini mereka memainkan peran negatif. Mereka justru menimbulkan masalah. Keputusan sanksi snapback yang baru saja Anda sebutkan adalah contoh khas dari apa yang saya sebut sebagai hukum Murphy di Timur Tengah. Anda tahu hukum Murphy yang terkenal. Jika sesuatu bisa salah, maka itu akan salah. Dalam kasus orang Eropa, jika mereka bisa melakukan sesuatu yang salah di Timur Tengah, Anda bisa yakin mereka akan melakukannya. Dan tentu saja mereka melakukannya. Karena pada saat yang tegang seperti ini, hal terakhir yang kita butuhkan adalah meningkatnya ketegangan dengan Iran lagi. Pada akhirnya, orang Eropa mungkin memiliki ingatan yang pendek, tetapi kesepakatan nuklir dengan Iran dihancurkan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Iran. Was destroyed by the Americans, not by the Iranians. That's the first point to take into account. With the Trump decision. Itu adalah hal pertama yang perlu diperhitungkan terkait keputusan Trump untuk membatalkan JCPOA. Kemudian Trump dan setelahnya pemerintahan Biden mencoba menghidupkan kembali JCPOA. Hanya saja mereka mencoba melakukannya dengan cara berbeda, berusaha membuat kesepakatan baru. Namun Iran tidak memiliki insentif karena perjanjian aslinya sudah berjalan. Semua pihak melaksanakannya kecuali Amerika Serikat. Bahkan selama pemerintahan Obama, mereka tidak melaksanakannya sepenuhnya sesuai semangat perjanjian tersebut. Mari kita kesampingkan dulu masalah ini. Sekarang, alih-alih menghukum negara yang berusaha menghancurkan perjanjian itu, Amerika Serikat, mereka justru menghukum negara yang menghormatinya dengan sanksi snapback. Jadi, saya benar-benar tidak melihat alasan logis bagi pihak Eropa untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka ingin memiliki sedikit pengaruh terhadap Iran, karena jendela waktu untuk sanksi snapback sedang menutup. Tenggat waktunya saya kira diperkirakan besok, mungkin tanggal 21 Oktober. Mereka bertindak atas hal ini, kemungkinan atas permintaan Amerika, karena secara hukum, AS yang sudah keluar dari kesepakatan tidak bisa mendorong penerapan sanksi snapback. Jadi mereka meminta bantuan Eropa, dan pihak Eropa langsung menyetujui. Sekarang peluang untuk kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran semakin kecil, sayangnya. Jadi pada akhirnya pihak Eropa menjadi seperti raja yang disebut memiliki sentuhan Midas. Segala yang disentuhnya berubah menjadi emas. Dalam kasus Eropa, saya sangat menyesal mengatakan bahwa apapun yang mereka sentuh tidak berubah menjadi emas. Itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak menyenangkan. Warnanya coklat dan baunya bals and ceolithemic. And everybody can understand what I'm talking about. Yeah, no, it's unfortunate to see. Ya, sayang sekali melihat arah yang diambil Eropa saat ini. Tapi kadang terasa bahwa masalahnya sebagian juga soal kepemimpinan. Kita memang tidak lagi memiliki kualitas pemimpin seperti dulu. Saya tahu tidak semua orang harus menyukai setiap politisi. Tapi tetap saja harus diakui bahwa para pemimpin politik seperti Chirac, Schroeder, atau Berlusconi itu cukup katakanlah ikonik. Mereka adalah tokoh besar pada masanya, sampai batas tertentu. Saya hanya ingin tahu, no matter what Eric for, seberapa penting hubungan Brady dalam tesi regional di sini. Nah, kamu menyebut beberapa nama penting.
Tentu saja kalau kamu pikir sejenak tentang jenis kepemimpinan yang pernah dimiliki Prancis, kita punya Mitterrand, kita punya Chirac, dan kemudian satu demi satu, serangkaian pemimpin Prancis yang sangat mengecewakan, dimulai dari Sarkozy, berlanjut ke Hollande, dan sekarang dengan Macron. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah diduga dari negara dengan tradisi sekuat Prancis. Kita bisa mengatakan hal yang sama tentang Jerman. Setelah Angela Merkel, apa yang kita punya? Schröder. After Angela Merkel, what we had? Schröder. I think history will be remembered in Germany. Saya pikir sejarah akan mengenangnya dalam sejarah Jerman sebagai pria yang diberitahu bahwa pipa gas Nord Stream akan dihancurkan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Amerika. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia mungkin akan dikenang karena sikap yang disebut heroik ini dalam menghadapi kehancuran salah satu infrastruktur energi utama negara tersebut. Dan sekarang kita menghadapi sesuatu yang berbahaya setiap kali dia berbicara. Dan yang kita bicarakan adalah Friedrich Merz. Jadi, dua negara terpenting di Eropa, Prancis dan Jerman, memiliki defisit kepemimpinan yang besar. Mereka telah mengalami defisit kepemimpinan yang besar selama, katakanlah 5 hingga 10 tahun terakhir. For the last, let's say, 5-10 years. This is the same for United Kingdom. It's even more shocking. Hal yang sama terjadi di Britania Raya, bahkan lebih mengejutkan. Baiklah, Inggris memang bukan lagi anggota Uni Eropa. Tapi bisakah kita benar-benar mengatakan bahwa kita pernah memiliki pemimpin hebat seperti Margaret Thatcher? Ya, tidak. Kita punya Theresa May, kita punya Boris Johnson, kita punya seorang perempuan yang hanya bertahan selama 30 hari. Saya bahkan lupa namanya. Lalu kita punya seorang pria lain yang menjabat sekitar 1,5 tahun, Perdana Menteri Inggris pertama yang bukan berasal dari keturunan Anglo-Saxon. Dan sekarang kita punya bencana lain yang sedang terbentuk, bernama Keir Starmer. Bagaimana kita bisa berharap Eropa menjadi aktor yang relevan di panggung internasional dengan kepemimpinan seperti itu? Belum lagi apa yang kita miliki di Komisi Eropa dengan Ursula von der Leyen atau di Dewan Eropa. Apakah kita ingin membandingkan orang-orang ini dengan apa yang mampu dilakukan Jacques Delors atau Romano Prodi selama masa jabatan mereka? Ayolah. Ini adalah bab yang sangat menyedihkan dalam sejarah Eropa. Dan sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apakah kita sudah mencapai titik terendah atau justru mulai menggali setelah menyentuhnya. Memang benar. Tidak ada lagi yang terlibat. Orang Eropa tidak ikut ambil bagian, baik dalam urusan Rusia-Ukraina maupun Timur Tengah. Dan saya juga percaya bahwa bahkan Tiongkok pun sudah tidak tertarik lagi untuk menjalin dialog politik yang serius dengan Uni Eropa. Mengapa mereka harus membuang waktu dengan Uni Eropa jika mereka bisa langsung berbicara dengan Amerika Serikat yang kurang lebih menentukan kebijakan Eropa, bahkan terhadap Tiongkok? Ini soal bersikap praktis. Jika saya seorang pemimpin Tiongkok, saya tidak akan menghabiskan banyak waktu dengan orang Eropa. Ya, Uni Eropa masih merupakan pasar besar bagi Tiongkok. Tetapi kita juga tahu bahwa Tiongkok sedang mendiversifikasi pasar perdagangannya. Ternyata bagi Asia Tenggara beberapa ini. Mungkin pada kuartal tidak ada yang tanggal lama, Eropa menjadi state relevant bagi Tiongkok. Paket over Japan bertujuh. With China, though, I mean. Namun, dengan Tiongkok, maksud saya kehadirannya di Timur Tengah juga semakin meningkat. Hal ini terutama bersifat ekonomi, tetapi kita juga telah melihatnya berpengaruh pada isu-isu seperti upaya memperbaiki hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Namun tentu saja, kita juga memiliki Rusia yang saya kira kembali memasuki Timur Tengah secara besar-besaran melalui Suriah. Saya pikir penyerahan Suriah, atau lebih tepatnya situasi di sana, menimbulkan banyak masalah sulit bagi Rusia di bagian lain kawasan tersebut. Jadi saya mendapat kesan bahwa mereka tidak terlalu kecewa dengan berakhirnya periode itu. Meski begitu, ambisi mereka di kawasan ini, baik dalam hal ekonomi maupun diplomasi, belum berakhir. Saya akan mengatakan bahwa Tiongkok terutama memiliki kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Bagaimana Anda melihat masuknya dua raksasa Eurasia ini mengubah kawasan yang lebih luas?
changing the wider region? Or, Glenn, on this point, I'm a little bit cautious. Glenn, dalam hal ini saya agak berhati-hati. Biarkan saya jelaskan alasannya. Saya tidak berpikir peran politik Tiongkok dan Rusia di Timur Tengah sebanding dengan potensi ekonomi mereka. Kedua aktor ini lebih penting, lebih relevan dari sudut pandang ekonomi daripada politik. Dan biarkan saya jelaskan alasannya. Ya, Tiongkok meraih keberhasilan besar dengan memulai dialog diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Mungkin dialog itu masih potaut. Mungkin itu kita mawali. Balas permukaan. Itingin negara itu dan negara gutwo. Namun, kita tidak mau bukti yang memestad tahu itu. Progressing, but we have no elements to say that. What is China very relevant? Is very relevant. Mengapa Tiongkok sangat relevan? Tiongkok sangat relevan karena hubungan perdagangannya dengan kawasan ini meningkat pesat. Melalui berbagai format yang telah diluncurkan, Tiongkok bersama Rusia dan negara-negara lain. Saya berbicara tentang BRICS, BRICS Plus. Sejumlah besar negara di Timur Tengah telah bergabung dengan kelompok tersebut. Hal ini juga penting dalam konteks Organisasi Kerjasama Shanghai. Dalam hal ini signifikan, iskaya bemerkeliling kemisterk miatep terjens wahag krelibs, ninfili beternant dalan renminbi. And settled the payment in renminbi. That is something that in itself is possible. Hal itu sendiri dapat melemahkan peran dolar dalam perdagangan global, sesuatu yang di Washington tidak dipandang secara positif. Namun ada masalah besar dengan proyek sabuk dan jalan di Mesir, di sekitar terusan Suez, dengan Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Meski begitu, saya tidak melihat Tiongkok memainkan peran di Timur Tengah sebagaimana layaknya negara sebesar itu. Dan itu sangat aneh, karena Timur Tengah adalah salah satu pemasok energi utama Tiongkok. Yitisirin tuam tiksmipilan Tiongkokin, sverju medalen berstebahet huur pepelkammersal with. Dudet sensaniera trusewer jap tanin daner for kemfrupaling likrita hadring orangel. Middle East is essentially an American-Israeli show. Well, sometimes we have some formats that are coming out with Turkey. Nah, kadang-kadang kita memiliki beberapa format yang muncul bersama Turki yang kurang lebih diakui dalam otoritas transisi yang mungkin akan berlangsung di Gaza. Saya pikir masalah utamanya ada pada detailnya, dan detailnya sangat lemah. Namun kita tahu bahwa, terutama di Timur Tengah, masalahnya bukan hanya ada pada detail. Masalahnya justru bersembunyi di dalam detail itu sendiri. Jadi masih ada jalan panjang untuk memperjelas semuanya. Seperti yang Anda sebutkan dalam unggahan kemarin, gencatan senjata memang telah ditetapkan. Tetapi, selama gencatan senjata menewaskan sekitar menewaskan 100 warga Palestina. Bagi saya itu tidak terdengar seperti gencatan senjata yang sangat efektif, tapi mungkin saya salah. Kita tahu bahwa gencatan senjata memerlukan penyesuaian, tetapi di sini ini lebih dari sekadar penyesuaian. Hal yang sama berlaku untuk Rusia. Peran Rusia di Timur Tengah sangat penting melalui format OPEC+, di mana interaksi antara Rusia dan Arab Saudi berhasil menstabilkan harga minyak selama 10 atau 15 tahun terakhir. Ini merupakan pencapaian yang signifikan. Fitur dasarnya berhasil menggagilkan upaya Bertambria untuk membuat harga minyak anjlok demi menimbulkan masalah bagi Iran dan pihak lainnya. Create a problem to Russia and to someone else. Yes, Moscow, Iraq, and Syria. Ya, Moskow, Irak, dan Suriah. Sebenarnya, dari sudut pandang militer, mereka tidak pernah meninggalkan Suriah. Karena di pelabuhan Tartus dan pangkalan udara Meimim, Rusia tidak pernah meninggalkan dua lokasi itu. Ada juga kunjungan mantan pemimpin Al-Qaeda ke Rusia, hanya untuk kembali menunjukkan betapa seriusnya semua negara ini ketika mereka mengatakan sedang memerangi terorisme. Jadi bahkan Rusia memiliki kepentingan besar untuk menjaga Timur Tengah tetap terkendali, atau setidaknya mempertahankan kehadiran yang signifikan di kawasan tersebut. Dan dengan semua upaya yang dilakukan Rusia dan Tiongkok untuk apa yang mereka sebut integrasi Eurasia, Timur Tengah adalah wilayah yang sangat penting, yang berpotensi sebagai koridor ekonomi. Iran adalah mit kunci bagi kedua pihak. Iran is a crucial partner for both regions, and we are in a situation where apparently
Dan kita berada dalam situasi di mana tampaknya baik Rusia maupun Tiongkok tidak akan cukup banyak untuk membantu Iran menghentikan, mencegah atau menggagalkan rencana Amerika Israel untuk perubahan rezim di Teheran. Dan sejujurnya saya tidak memahami kebijakan ini. Tentu saja saya melewatkan beberapa elemen. Saya kekurangan beberapa informasi, beberapa detail penting. Tetapi saya tidak dapat memberikan penjelasan logis kepada diri saya sendiri tentang mengapa Moskow dan Beijing sejauh ini begitu enggan untuk terlibat lebih aktif di kawasan tersebut. Sampai batas tertentu, saya telah menjelaskan banyak alasan mengapa kawasan ini penting bagi mereka, baik sebagai negara masing-masing maupun untuk proyek integrasi Eurasia yang lebih luas yang sedang mereka jalankan. Yeah, no, it's all I heard is been asked before as well. Ya tidak, semua yang saya dengar juga sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Namun pertanyaan terakhir saya hanya tentang, ya Anda sudah menyebutkannya, gencatan senjata di Gaza yang bisa dibilang tidak berjalan baik. Tapi konflik yang lebih luas ini, dan bagaimana eskalasinya selama 2 tahun terakhir hingga menjadi genosida, bagaimana Anda melihat hal itu telah mengubah dasar-dasar kawasan Timur Tengah? Ada beberapa pergeseran besar. Saya tidak yakin konsekuensi seperti apa yang akan kita lihat. Tapi, misalnya serangan Israel terhadap sekutu Amerika di kawasan itu, dan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat dari Mesir hingga Yordania. Saya tidak yakin apakah perilaku Turki lebih banyak pencitraan daripada substansi. Tapi apakah Anda melihat ada cara mendasar di mana 2 tahun terakhir ini telah mengubah kawasan tersebut? Do you see any fundamental ways that the last 2 years have changed the region? Well, let me say that Baik, izinkan saya mengatakan ini. Mengapa situasinya meningkat? Itu meningkat karena Israel menghadapi jenis serangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kita harus kembali ke Perang Yom Kippur tahun 1973 untuk melihat jumlah korban sebesar itu. Pada waktu itu, sebagian besar korban adalah militer di Semenanjung Sinai. Kali ini, sekitar 2/3 dari korban adalah warga sipil. Dan hal itu jelas menjadi guncangan bagi Israel. Keesokan harinya, saya berkesempatan bertemu dengan Uthi Esberroth dari Israel, dan mereka bercerita pada saya, "Kami berusaha untuk bereaksi dengan perang berhiski dilihat sebelumnya." this time we are going to react in a way that you have never seen before. Or to be more precise, we have Atau lebih tepatnya, kita sudah pernah melihat sebelumnya kebijakan Israel yang disebut memotong rumput, membombardir Gaza secara besar-besaran. Namun dulu itu berlangsung dalam periode terbatas, hanya beberapa minggu, ketika sebagian wilayah Gaza seperti Khan Yunis atau Rafah yang dibom. Kali ini pemotongan rumput itu berlangsung selama 2 tahun, dengan kehancuran yang luar biasa. Mereka pada dasarnya menghapus Gaza sepenuhnya. Dan meskipun semua itu terjadi, Hamas tidak dikalahkan. Mereka sangat dilemahkan, kehilangan banyak orang, tetapi tidak dikalahkan. Dalam logika gerakan-gerakan di Timur Tengah, di mana mereka melihat diri mereka sebagai Daud melawan Goliat Israel, fakta sederhana bahwa mereka tidak dikalahkan berarti, dalam persepsi mereka terhadap kenyataan, bahwa mereka sebenarnya menang. their perception of the reality, it turns now they won. Because the force Karena kekuatan yang digunakan begitu tidak seimbang. we are talking about a few men, Kita sedang membicarakan beberapa orang yang bersembunyi di terowongan, dengan beberapa senapan dan beberapa peluncur roket. on the other side, Dan di sisi lain, ada salah satu tentara paling efektif di dunia, dengan pesawat-pesawat terbaik dan segala jenis perlengkapan militer. Dan jika Anda membaca kembali rencana 20 poin itu, jelas bahwa tidak pernah ada penyebutan tentang negara Palestina. nobody Semua berbicara tentang Chakrawarti and Selang Ibshianot Samer. political rise. Namun juri Bultikarakan, and Ithuriistan. Hamas is not defeated, and this is a fact. And it's going to reverberate a lot in the street. Dan hal itu akan bergema dengan kuat di jalanan, bukan di pengadilan atau di istana-istana Timur Tengah, tetapi di jalanan di antara rakyat. Itu poin pertama. Konsekuensi kedua adalah bahwa delegitimasi terhadap Israel telah menjadi sangat besar sejak upaya serius terakhir untuk mengejar perdamaian Israel-Palestina. Saya berbicara tentang upaya yang dilakukan oleh John Kerry pada tahun 2014 yang gagal, terutama karena Israel. Setelah itu,
Seolah-olah semua orang melupakan Timur Tengah, melupakan rakyat Palestina. Orang-orang Eropa menjadi semakin pro-Israel. Dan ketika Israel pada tahun 2018 memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem, serta terjadi pawai terkenal di Gaza untuk Yerusalem, pihak Israel menempatkan para penembak jitu mereka di sepanjang perbukitan di perbatasan Gaza. Ada demonstrasi damai yang bergerak menuju pagar, demonstrasi simbolis, dan ratusan orang dibunuh oleh penembak jitu Israel. Tidak ada satupun suara dari Amerika Serikat atau Eropa yang mengecam apa yang terjadi, sebuah keheningan memalukan dari para pemimpin. Kali ini, besarnya jumlah korban membuat ada alasan yang sah untuk menyelidiki praktik Israel sebagai kemungkinan genosida. Pengadilan internasional yang harus memutuskan hal itu, tetapi sudah ada beberapa pendapat awal yang menunjukkan bahwa tuduhan genosida tersebut mungkin memiliki dasar. Dan delegitimasi yang dihadapi Israel di jalan-jalan Amerika, di kalangan pemuda Amerika, di jalan-jalan Eropa, di kalangan pemuda Eropa, dan bukan hanya kalangan muda, sangat besar. Israel saat ini, sayangnya, berada dalam posisi negara paria. Kita harus kembali ke tahun 1960-an setelah Perang 6 Hari untuk menemukan situasi yang serupa. Dan saya tidak tahu bagaimana Israel akan keluar dari keadaan itu. Mereka masih memiliki perangkat yang sangat kuat dalam membentuk media dan narasi. Mereka masih memiliki dukungan yang signifikan di Jerman, ibu kota Eropa lainnya, dan di Amerika Serikat. Namun untuk pulih dari situasi seperti ini, semakin orang Israel menyingkirkan Netanyahu, Ben Gvir, dan Smotrich, semakin baik. Dan bahkan itu tidak akan cukup, karena masalah utamanya bahwa pihak oposisi Israel sependapat dengan kebijakan pemerintah di Gaza. Dan jika jajak pendapat benar, mayoritas rakyat Israel juga demikian. Jadi kita tidak sedang membicarakan 2 atau 3 orang ekstremis dalam pemerintahan. Kita sedang membicarakan situasi di mana masalahnya bukan hanya pada pemerintah Israel, tetapi sampai batas tertentu juga pada pola pikir opini publik Israel. Dan saya tidak tahu apakah ada kemungkinan untuk pulih dari situasi itu. Jika kita tidak pulih darinya, perdamaian yang adil, benar, dan langgeng dengan rakyat Palestina akan menjadi semakin sulit. Juga karena, di pihak Palestina, akibat apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, keinginan untuk mencapai perdamaian permanen dengan Israel mungkin telah berkurang secara signifikan. Hanya satu hal terakhir, meskipun begitu. Dari sudut pandang Israel, mereka melihat Iran pada dasarnya sebagai kepala ular, sumber utama oposisi atau permusuhan di kawasan. Dan seperti yang Anda tahu, pada bulan Juni lalu, Israel menyerang Iran. Pada saat itu, Amerika Serikat bergabung dalam perang di pihak Israel. Dari Eropa, kita melihat tokoh seperti Kanselir Merz memuji Israel karena telah melakukan pekerjaan kotor untuk kita. Saya tidak yakin mengapa hal itu dianggap perlu. Mengebom fasilitas nuklir. Mengapa itu akan baik bagi Eropa? Tapi apakah melihat kemungkinan serangan lain? Karena ya, tampaknya Amerika mulai memusatkan beberapa aset militernya di kawasan tersebut. Mereka telah menarik diri dari beberapa pangkalan yang lebih rentan di Irak, seperti yang Anda ketahui. Apakah Anda pikir mungkin akan ada perang lain yang akan datang? Pertama-tama, semuanya sangat bergantung pada seberapa berhasil rencana itu nantinya. Saat ini, Trump masih menikmati keberhasilan gencatan senjata. Namun sebenarnya ambisi rencana Trump adalah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar gencatan senjata. Namun kita sudah melihat bahwa gencatan senjata itu lemah. Juga karena secara teknis, bahkan orang-orang Israel secara informal mengakuinya. Maksud saya berbicara tentang orang-orang Israel yang serius. Kaimbab towards the stastabis yang profesional. And follow toward retai dan kebagi falsur dan neptelitin requiem. With whom sometimes I have the chance to speak.
they recognize that considering the situation in Gaza, Mereka menyadari bahwa dengan mempertimbangkan situasi di Gaza, tingkat kehancuran, runtuhnya seluruh rantai komando, memulihkan semua jenazah bisa sangat sulit. Jelas, mereka yang menetapkan tenggat waktu 72 jam untuk memulihkan semua jenazah sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Atau saya curiga mereka menetapkan tenggat waktu yang begitu singkat dan ketat untuk dijadikan alasan melanjutkan perang. Karena, berdasarkan pengalaman saya, gencatan senjata di wilayah itu hanya mengikat bagi pihak Palestina, tidak pernah bagi pihak Israel. Dan jika penengahnya adalah Amerika Serikat, tentu saja kita tidak perlu heran dengan apa yang akan dikatakan orang Amerika tentang hal itu. Saya cukup terkesan, di sisi lain, dengan wawancara yang dilakukan Steve Witkoff dan Jared Kushner bersama di 90 Minutes di CBS, di mana mereka secara terbuka mengatakan bahwa Israel sudah di luar kendali. Saya berbicara tentang pengeboman di Gaza, dan bahwa kita perlu menahan Israel sampai batas tertentu. Dan omong-omong, kita sedang membicarakan dua tokoh dalam kalangan elit Amerika yang bisa dianggap sangat-sangat dekat dengan lobi Israel. Fakta bahwa mereka tampil di televisi dengan wawancara seperti itu berarti ada sinyal sangat jelas dikirimkan kepada Netanyahu dan para menterinya yang ekstrem. Jadi, itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa sudah saatnya berhenti membicarakan Iran sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. Sekali lagi, jika Anda berbicara dengan orang Israel yang serius di sektor militer dan keamanan, mereka tahu betul bahwa Iran hanyalah momok yang digunakan untuk tujuan politik. Ancaman eksistensial terbesar bagi Israel justru ada di dalam Israel sendiri, dan mereka menyadarinya. Tentu saja mereka tidak akan pernah mengatakannya di depan umum, tetapi secara pribadi mereka mengakuinya. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya Israel renungkan sendiri, untuk berdamai dengan kenyataan itu. Ya, Iran memiliki kebijakannya sendiri. Memang, bagi banyak orang Israel kebijakan itu mungkin tampak berbahaya. Namun jika mereka ingin saya percaya bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman eksistensial bagi Israel, saya meragukannya. Negara itu telah berada di bawah sanksi selama 40 tahun. Ya, sampai batas tertentu mereka berhasil menghindari sebagian sanksi tersebut. Twaber Israel menunjukkan hasil di bertalan di Rovers Nefint Levina Sets dan Intelligence. Iran can be penetrated by their assets, their intelligence. So, Jadi Iran tidak memberikan kesan sebagai negara yang begitu berbahaya hingga seharusnya menakut-nakuti semua orang di kawasan tersebut. Maka dari itu, kemungkinan terjadinya serangan jika rencana Trump tenggelam dalam pasir hisap, seperti yang saya yakini akan terjadi karena terlalu samar, dan setelah perayaan usai serta seseorang harus bekerja serius pada rincian rencana itu, sambil juga mengakui keluhan pihak Palestina, kemungkinan besar rencana itu akan terhambat. Lalu seseorang seperti Trump akan perlu mengalihkan perhatian ke tempat lain. Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, kesepakatan mengenai Ukraina, saya berharap demikian. Atau yang kedua, serangan lain terhadap Iran. Saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi dengan Tiongkok, tetapi sinyal-sinyal mengenai Tiongkok terlalu beragam. Jadi saya lebih memilih untuk tidak membahas topik itu kali ini. Mungkin di lain waktu. Ingat terakhir kali kita berbicara. Kamu mengaran, kamu enggan membuat prediksi. Karena seperti yang katakan, sebagian besar prediksi biasanya meleset. Saya lebih suka memberikan sudut pandang. Semua orang membuat prediksi, tetapi prediksi biarlah nyata salah. Sudut pandang membantu Anda memahami konteks. Dan jika Anda memberikan sudut pandang, Anda tidak berakhir kejutan yang muncul ketika prediksi Anda salah. Saya setuju. Jadi ya, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Anda. Saya harap Anda bisa kembali dan berbicara dengan kami lagi suatu saat nanti. Terima kasih, Glenn. Dengan Strawberry.